Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita semua diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Selamat berjumpa di channel Kamto Cah Angon. Salam sehat, salam sejahtera, salam dan tetap semangat untuk selalu beraktivitas. Saya lahir di Garut 51 tahun yang lalu, tepatnya 14 November tahun 1969. SD saya di sana, di SD Negeri Harumansari. Selamat jumpa kawan-kawan SD ku. Iwan, Nono, Ngkos, apa kabar? Saya sekarang sudah jadi kepala sekolah di Bekasi. Dan SMP melanjutkan masih di Garut di SMP Negeri 2 Kadungora. Kawan-kawan saya banyak di sana, ada Ai Jamilah, ada Lala, ada Nokwiwin, ada Imas dan sebagainya. Nama-nama Garut biasa. SMA pun saya masih di Garut di SMA Negeri Leles. Sekarang SMA Negeri 2 Kabupaten Garut. Tentunya masa-masa yang indah ketika saya ada di SMA. Saya berkenalan dengan banyak teman-teman seperti Yanto, seperti Isa, seperti Dadang, Denny, Agus. Kawan-kawan saya semua itu masih ada di grup WA kita kan. Alhamdulillah. Hai para sobat, jangan lupa subscribe dulu, like, share dan komen untuk channel Kamto Cah Angon supaya bisa lebih berkembang. Terima kasih. Alhamdulillah, Allah menakdirkan saya menjadi guru. Walaupun sebenarnya saya punya cita-cita itu menjadi seorang dokter. Hanya takdir saya yang menentukan bahwa saya untuk menjadi seorang guru. Waktu itu ceritanya ketika lulusan SMA, saya ingin masuk Unpad, mengambil fakultas kedokteran. Karena keterbatasan kesempatan, juga tentunya kuliah di fakultas kedokteran itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Banyak masukan dari teman-teman, dari guru, sehingga saya memutuskan untuk daftar di IKIP Bandung waktu itu. Dan alhamdulillah saya diterima diploma 2 IKIP Bandung jurusan Bahasa Indonesia. Ketemu dengan kawan-kawan IKIP Bandung tentunya sangat membahagiakan. Hanya sayang kita sudah lama tidak berjumpa nih Dek. Ingin rasanya kita kumpul-kumpul. Ndang, apa kabarnya Ndang? Udah jadi dosen nih. Dan tentunya Agus ya yang menjadi rektor ya di STKIP Garut. Selamat, kapan-kapan kita makan bersama kawan. Dan alhamdulillah saya menjadi guru akhirnya di Bekasi di SMP swasta di Tunas Harapan. Itu tahun 91. Di sana cukup lama saya menjadi guru honor. Saya punya kawan di sana banyak. Ada Pak Kusnadi almarhum sekarang, semoga diterima iman Islamnya. Ada Pak Endang Somantri, kawan lama saya yang sekarang jadi pengawas di Purwakarta. Ada Ibu Tri, ada Pak Supri Kepseknya. Halo Pak Supri, apa kabar? Dan akhirnya saya mengajar menjadi guru di SMP Negeri 18 Bekasi. Alhamdulillah Allah menganugerahi saya posisi sebagai guru. Kita bisa bergaul dengan orang-orang pintar di sebuah lingkungan sekolah, khususnya di SMP Negeri 18 saat itu. Di sana kita bisa menggali banyak pengalaman. Walaupun kita sebagai guru, konflik tetap ada. Tapi hal-hal yang menyenangkan, yang indah-indah, yang seru-seru juga ada. Kita kadang makan bersama, kita workshop bersama, kita tur membawa anak-anak bersama, baik ke Jogja, ke Bandung, ke Bogor.
Itu sebuah pengalaman perjalanan yang cukup membahagiakan. Bahkan dari senior saya belajar banyak bagaimana menjadi guru yang tentunya bijaksana. Pak Indra dia sampai 18. Halo Pak Indra. Pak Iqbal kawan saya, Ustadz apa kabar? Pak Sugiarto cepat jadi kepala sekolah. Ya, Bu Hindun, Bu Erna, dan tentunya yang lain, Bu Apri ya. Menjadi kepala sekolah itu, kalau orang Bekasi bilang itu tidak ujug-ujug. Kita harus melewati proses dari mulai menjadi guru, menjadi wakil kepala sekolah, dan tentunya tidak hanya menjadi kepala sekolah dalam waktu yang singkat. Kita diuji menjadi wakil kepala sekolah, menjadi backup kepala sekolah, harus melewati tahun-tahun yang rumit. Saya menjadi wakil kepala sekolah di SMP 18 itu kurang lebih 6 tahun sebagai Wakasek urusan kesiswaan. Dari Bu Eis saat itu sebagai kepala sekolah di 18, saya dimotivasi untuk mencalonkan diri menjadi kepala sekolah, mengikuti tes di SMA Negeri 1 kalau nggak salah waktu itu. Dan tentunya tidak begitu aja lulus menjadi kepala sekolah. Saya harus begitu tes kedua di LPMP di Bandung. Setelah lulus tes, kita juga tidak tiba-tiba mendapatkan SK. Ada yang disebut pelatihan atau diklat, OJL, on the job learning. 3 bulan saya dan kawan-kawan termasuk Pak Sukamto, Pak Widodo, Pandang, kalau Pandang, kita punya cerita di LPMP, dan semua kawan-kawan angkatan saya pada tahun 2017 mengalami suka dan duka, terutama di LPMP di DKI. Kita benar-benar digodok di sana, di kawah Chandra di muka. Segala macam bentuk manajemen, praktik-praktik pembelajaran, praktik-praktik menjadi kepala sekolah, bahkan terjun langsung ke lapangan. Semua dilalui tidak dengan mudah. Walaupun kami semua melewatinya dengan happy, agar kami tetap punya semangat dan tidak pantang menyerah. Bu Widya, saya ingat banget. Bu Widya dan tim, apa kabar Bu? Saya masih terngiang suara itu, bahwa menjadi kepala sekolah itu, menjadi leader itu harus berusaha perfect, tidak mengeluh, tidak loyo, dan tetap semangat. Terima kasih Bu Widya dan tim. Semua yang Ibu dan Bapak sampaikan, alhamdulillah menjadi kenyataan setelah kami ada di lapangan sebagai kepala sekolah. Thanks for channel Kamto Cah Anon. Semoga semakin berkembang dan semakin sukses. Jangan lupa like and subscribe, oke? Alhamdulillah menjadi PLT di SMP Negeri 47 cenderung banyak sukanya daripada dukanya. Saya didampingi oleh kepala sekolah yang hebat, Ibu Watimah, yang sekarang menjadi kepala SMP Negeri 34 Kota Bekasi, dan sebelumnya di SMP Negeri 23 Kota Bekasi. Terima kasih Ibu Watimah atas kesediaannya menampung murid-murid SMP Negeri 47 di SMP Negeri 24. SK pertama saya definitif itu di SMP Negeri 46 Kota Bekasi. Sekolah yang baru juga sama, kebetulan 46 itu mendapat tempat di SD Negeri Pejuang 4 dengan guru-guru SMP Negeri 46 berjuang dengan Pak Ismail,
pertama dengan Pak Budesma, dengan Topik, operator, Kodir, Rizal, dan kemudian datang Pak Ponco, Pak Mugi Harto. Halo Pak Mugi, kangen Pak Ponco. Dengan Ibu Kaurnya, Ibu Wati. Halo Bu Wati, sehat? Tetap semangat. Oktober 2020 SK berganti lagi. Dari SMP Negeri 46 saya pindah ke SMP Negeri 38 Kota Bekasi. Alhamdulillah sekolah dengan jumlah rombel yang banyak, ada 26 rombel, dengan jumlah ruangan yang juga banyak karena masuk sekolah yang cukup lama, yang representatif dan berada di pinggir jalan raya Kali Abang. Di SMP Negeri 38 ini, halo Budes, kurikulum, Pak Zainal sebagai humas, Pak Jalal kesiswaan, dan tentunya kawan-kawan guru yang lain. Mari kita bekerja sama meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas kegiatan ekstrakurikuler bersama-sama. Apalah artinya Atta Subrata tanpa Bapak Ibu yang mendukung program-program kita di SMP Negeri 38 Kota Bekasi ini. Besok kita bikin lapangan yang lebih representatif untuk latihan futsal anak-anak kita, supaya di tingkat provinsi nanti bisa menjadi juara. Saya selama jadi guru di SMP Negeri 18 Kota Bekasi selalu dinobatkan sebagai guru favorit oleh mereka. Terima kasih anak-anak. Futsal pun saat saya menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di SMP 18, alhamdulillah di tingkat Kota Bekasi juara 1, juara 2 itu selalu dipegang. Banyak prestasi yang diraih. Kalau pramuka itu di tingkat Kota Bekasi SMP 18 jagonya. Saya support terus. Sasaran saya saat itu di SMP Negeri 47 adalah bagaimana agar pembelajaran itu efektif, bagaimana agar anak itu tenang belajar dan orang tua terpuaskan dengan cara pembelajaran kami guru-guru dan tim semua. Saat saya menjadi kepala sekolah di SMP 46 pernah meraih juara 2 nari tingkat Kota Bekasi. Anak-anak SMP 46 hebat. Kalian bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain dalam bidang seni tentunya. Di SMP Negeri 38 sudah bukan cerita lagi. Kalau SMP 38 itu futsalnya juara 1 tingkat Kota Bekasi. Juara 1 loh. Hebat kalian. Bahkan kalau tidak ada pandemi corona ini, mungkin kita sudah di tingkat provinsi saat ini. Hanya pandemi menghalangi kita untuk berprestasi kembali. Tapi tetap semangat. Selesai pandemi ini, kita kembali raih posisi kita di tingkat provinsi. Oke. Selamat anak-anak, semangat. Hai anak-anak SMP Negeri 18, masih ingat Pak Atta kan? Tentu masih ingat. Bahkan mungkin satu nama yang masih ada di benak kalian, nama Pak Atta. Kita punya istilah small is beautiful, kecil itu indah. Makanya kalau Pak Atta mencubit itu pasti kecil supaya terasa indah dan kalian tersenyum walaupun sakit tentunya. Itulah kisah kita anak-anak SMP 18. Okta, apa kabar? Semua anak SMP 18. Saat saya menjadi guru sekian lama di sana, suka duka ada. Kadang Bapak marah, tapi kadang juga kan Bapak nyanyi dengan kalian. Terima kasih kalau kita ulang tahun. Kalau Bapak ulang tahun, kalian begitu memanjakan Bapak di hari-hari itu.
terasa saya sebagai guru ketika bersama kalian. Setiap kelas merayakan ulang tahun buat Bapak. Bapak diminta untuk nyanyi, Bapak diminta untuk baca puisi oleh kalian, bahkan divideokan. Terima kasih anak-anak, semoga kalian menjadi anak-anak yang hebat. Halo anak-anak 47, saat Bapak jadi kepala sekolah di sana, kalian hebat-hebat tentunya sekarang. Dan masih ingat sama Bapak? Juga anak-anak SMP Negeri 46. Walaupun Bapak di sana sebagai kepala sekolah, tapi Bapak sering masuk kelas kan? Ketemu dengan kalian. Masih ingat pesan-pesan Bapak? Hormati kedua orang tua. Tidak ada anak yang hebat kecuali doa ibumu yang terkabul. Tetap memohon doa kepada ibu. Tetap hormat, taat, patuh kepada ibu, supaya kamu jadi orang sukses. Hai anak-anak, apa kabar? Pak Atta nih, selamat jumpa di channel Kamto Cah Angon. Subscribe lo, ya. Ini Pak Atta nih, kepala sekolahmu yang baru. Memang kita belum bisa ketemu karena memang kondisi negara kita, khususnya Kota Bekasi dan sekolah kita, belum memperbolehkan kita bertatap muka. Insya Allah bulan Januari kita ketemu tanggal 11. Walaupun dalam sistem pembelajaran tatap muka terbatas, tapi setidaknya kita bisa berjumpa. Kalian bisa saling dengan Bapak, walaupun salingnya beda dengan biasanya, nggak begini, tapi begini. Nggak apa-apa. Pesan Bapak nih, hormati kedua orang tuamu, buat hatinya bahagia. Pak Atta tidak sehebat ini kalau tidak ada doa dari kedua orang tua, khususnya ibu, Mak Pak Atta di Garut. Mak, kabar Mak? Atta, Mak, anak. Juga kalian tentunya harus sadar bahwa ridhollahi fi ridho walidain, suhtullahi fi suhtul walidain. Keridhaan Allah itu tergantung dari keridhaan ibu bapak. Kemurkaan Allah pun tergantung dari kemurkaan ibu bapak. Jadi anak-anak pesen Bapak, hormati kedua orang tua. Jika mereka cerewet, marah-marah, itu semata-mata sayang pada kita. Itu yang Bapak rasakan saat ini. Sehingga Bapak bisa menjadi seperti sekarang ini. Bapak bukan siapa-siapa tanpa doa kedua orang tua. Begitupun kalian. Hanya akan bisa jadi orang hebat ketika ibu bapakmu bahagia dan ikhlas mendoakan kita. Salam buat mama papa. Orang tua SMP Negeri 38, apa kabar? Salam sehat buat semuanya. Sekian. Terima kasih nih. Terima kasih banyak untuk channel Kamto Cah Angon. Untuk yang di rumah yang menyaksikan, tolong jangan lupa subscribe, like, share, and komen tentunya. Top deh, Kamto Cah Angon.